USD atau upside down KLX, dia yang sisi sebelah ada cakramnya, sisi sebelah sini ini dia dalamnya ada pirnya. Kemudian sisi yang tidak ada cakramnya sebelah sini, ini dia tidak ada pirnya. Untuk sahabat yang mungkin punya banyak waktu untuk memperbaiki USD nya sendiri tanpa harus ke bengkel, karena kadang-kadang ke bengkel kita harus antri, lama menunggu. Alangkah baiknya kalau kita bisa bongkar sendiri di rumah. Jika tidak ada waktu pun bisa kita bongkar pada malam hari. Kalau siang hari kita kerja, malam hari bisa kita perbaiki sendiri. Jadi kalau kita bisa bongkar semua, kita bisa ganti seal, kita bisa setting olinya. Untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk membongkar upside down KLX adalah sebagai berikut. Yang pertama, wadah tampungan untuk oli yang kita kuras, atau untuk tampungan untuk mengisi oli yang baru. Yang kedua, kunci L5 untuk membuka koper atau pelindung USD bawah. Yang ketiga, obeng minus, obeng pipi, bisa yang besar atau yang kecil seperti ini. Yang keempat adalah kunci 12 ring seperti ini. Yang kelima, kunci 10 ring seperti ini. Yang keenam, kunci pas 14. Yang ketujuh, kunci 22. Selanjutnya kunci 24 untuk membuka penutup atas USD. Kemudian kunci 17, kemudian palu, seal tip, dan tentu saja oli yang baru, oli set yang baru, merek apa saja. Ini mereknya Carslon ya. Ini sejenis jumbo juga, dia lebih encer. Sediakan 4 botol, lebih baik lebih, jadi kita nggak repot untuk mencari lagi kalau kurang. Kita lepas kopernya. Inilah shock USD saya, dia rembes bocor. Kita coba dengan menggunakan seal yang lama, mudah-mudahan bisa, apalagi kalau asoknya tidak terlalu parah, baret atau lecetnya. Kebetulan shock saya yang bocor adalah sisi yang tidak ada pirnya. Pertama-tama kita bongkar dulu roda depannya ya. Kita buka roda depan dengan menggunakan kunci 17 dan kunci 14. Pembongkaran seperti ini direkam atau dipoto supaya nanti tidak lupa pada pemasangannya, urutan pemasangannya sebaiknya dipoto atau divideokan supaya tidak lupa
urutan pemasangannya biar tidak terbalik-balik. Langkah selanjutnya adalah kita buka tutup atas, kita buka tutup atas USD nya. Caranya adalah kita kendurkan dulu baut segitiga yang atas dengan kunci 10, sementara yang bawah jangan dibuka dulu. Tujuan ini dibuka adalah supaya memudahkan membuka tutup kopernya. Kalau ini kencang, dia akan terkunci atau terpres hingga ini sulit dibuka. Kemudian kita buka tutup atasnya dengan kunci 24. Ketika ini sudah terbuka, kita tarik, kita sorong bagian bawah. Terus tutupnya kita lepas. Kita buka sil debunya dengan menggunakan obeng minus atau obeng gepeng. Kita masukkan di selanya, kemudian putar. Masukkan ke sela, putar bagian obengnya. Masukkan ke sela, putar. Nah, di dalam ini ada kancing atau pengunci silnya. Ini kita congkel, kita lepas. Terlepas. Untuk melepas silnya cukup pipa ini ditarik ke bawah, disentak. Asapnya sudah lepas. Ini dia urutannya: sil debu, ring pengunci, cincin pengunci, oli shock, seal shock, kemudian ring gepeng, dan ring seperti ini, dan ini yang atas. Kalau supaya tidak lupa, sebaiknya sewaktu melepas di foto atau di kamera supaya masangnya tidak salah atau terbalik. Lepas dulu cincin ini, masukkan obeng gepeng, putar, songket ke atas. Ini pas. Ini dia. Kemudian ada cincin lagi. Ini lebih besar sedikit dari yang atasnya. Kemudian ring ini, ring gaping. Nah, untuk melepas sealnya sebaiknya tapak tempat ring yang ini dia tajam, sebaiknya dilapisi biar supaya
tidak luka silnya karena ingin digunakan lagi. Keluarkan silnya. Sil. Kemudian cincin pengunci sil oli. Kemudian sil debu. Ini urutannya: penutup bagian atas, karet, cincin yang kecil, cincin yang agak besar, ring gepeng, sil oli, pengunci sil oli, sil debu. Ini dia sil oli shock WSD nya. Kita masih gunakan lagi, cuman per bagian dalam dan luarnya kita potong. Ini yang bagian atas untuk menahan oli supaya tidak keluar sil olinya, ini menahan oli. Dan ini untuk bagian yang bawah, menahan debu. Jadi dia dijepit as itu, as seperti ini, dia ke bawah gini. Ini untuk menahan oli dari atas, ini untuk membersihkan debu. Kita lepas. Kemudian kita potong pernya ini supaya dia lebih rapat, lebih kecil, dia lebih mencengkram, lebih menekan karetnya ini sehingga dia menggigit di as bambunya itu lebih kuat sehingga oli tidak bocor. Kita cari bagian sambungannya. Kalau sudah nampak kita putar. Ini dia. Potong bagian yang jangan yang lincip, jangan yang lancip. Ini bagian yang lancip. Ini bagian ini yang kita potong. Ujung yang ini sekitar setengah senti. Kemudian kita pasangkan kembali. Diputar sampai dia rapat. Kita bersihkan. Dari kotor-kotoran, kerak-kerak yang mengendap di dalam. Nah, yang bagian ada tulisannya pun sebaiknya dipotong juga supaya dia lebih mencengkram, supaya debu dari luar tidak masuk. Kita bersihkan dulu. Atau dicuci dengan air bisa, tapi kemudian dikeringkan. Kita pasang kembali. Untuk pemasangannya kita masukkan terlebih dahulu cincin yang lebih besar.
ring yang besar ini ya, dia ada dua, satu yang kecil, yang besar ini masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ring. Ingat yang bagian halus, sisi yang bagian halus ini bagian dalam, dan sisi yang tajam ya, yang agak cembung ini bagian dalam ya. Dan kita olesi sedikit tepinya untuk pemasangan silnya agar mudah masuk. Oke, jangan lupa yang ada tulisannya. Tulisannya ini bagian luar, ini bagian dalam. Kita gunakan untuk memasukkannya, gunakan sil-sil bekas ya, seperti ini. Dan kita pukul dengan palu. Kemudian kita pasang pengancing. Sil debunya gitu. Kemudian asnya kita masukkan ke dalam pipa. Baiknya ujungnya ini kita lapisi dengan isolasi supaya silnya tidak luka, karena bagian ini tajam ya kan, ada sudut-sudutnya yang tajam. Sudah masuk. Kita buka isolasinya tadi. Kemudian kita pasang cincin yang atas. Gunakan obeng gepeng untuk membukanya supaya dia jadi renggang. Kemudian tekan ke bawah. Terus sampai dia masuk ke rumah. Sini. Kemudian tarik. Kemudian kita pasangkan karet bagian atas. Kemudian kita pasang tutupnya.
kencangkan. Kunci 14, kunci 24, kunci 14, kunci 24. Kemudian kita masukkan olinya, oli barunya. Sebaiknya kalau menurut saya diisi dulu sekitar 300, dites, kalau kurang ditambahi. Dia satu botol ini 100 ml atau 100 cc. Kemudian masukkan olinya ke dalam tabung. Kemudian kita tutup. Kemudian kita pasangkan kembali shocknya. Kita kencangkan dulu baut yang bawah. Kemudian kencangkan lagi tutup atasnya. Kencangkan baut atasnya.